Santi, kalian bisa panggil Santi. Ya, perkenalkan, nama saya Mustia Zahra Najwa, bisa dipanggil Mustia. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia, bisa dipanggil Nadia. Nah, untuk data-data yang ada di laptop itu namanya Teh Salsabila. Halo Teh Salsa. Nah, yang lagi megang HP komunikasi namanya Teh Eva Duranza. Halo Teh Eva. Nah, sebelum kami semua di sini mulai ke materinya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, teman-teman kita langsung aja lah ya ke materinya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membawakan materi yang pertama. Jadi seperti yang tadi bilang, kita di sini akan melakukan edukasi atau penyuluhan mengenai tentang materi yaitu penyakit menular seksual atau yang bisa disingkat yaitu PMS. Next. Ya, jadi sini tadi sudah perkenalan ya, ada MFA yang sedang dokumentasi, ada tentang kita, juga ada saya sendiri, Mustia Zahra juga, ada sebagai operator, Teh Siti Salsabila Mulani, dan di sini ada Teh Siti Nadia. Next. Nah, jadi di sini tentang sub materinya atau berbagai materinya apa itu kalau kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan bahas apa itu definisi dari PMS itu sendiri. Selanjutnya itu apa aja gejala-gejala yang terjadi pada seorang yang misalnya menderita PMS dan juga bagaimana cara penularan dari penyakit itu sendiri. Yang keempat yaitu bagaimana bahaya atau akibat apabila seseorang itu mengidap PMS. Yang kelima yaitu bagaimana tipe PMS. Yang terakhir yaitu bagaimana agar kita tidak kena PMS. Kita akan membahas tentang pencegahan PMS. Next. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan mengenai tentang definisi atau pengertian dari PMS itu sendiri. Next. Jadi sini apa itu PMS? Jadi sudah tadi di subjudul awal yaitu PMS itu merupakan penyakit menular seksual atau di sini bisa kita sebut juga atau dikenal juga dengan IMS yaitu infeksi menular seksual. Jadi PMS atau IMS ini merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, melalui oral, anal, dan juga vagina atau penyakit kelamin atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seks yang dapat menyerang alat kelamin dengan atau tanpa gejala. Jadi dalam singkatnya, jadi PMS ini merupakan penyakit yang mana ditularkan itu melalui hubungan seksual dengan medianya yaitu bisa dalam cairan sperma, cairan vagina, darah atau cairan lainnya. Yang mana cairan tersebut bisa ditularkan melalui kontak, yaitu kontak yang tadi dibilang yaitu melalui hubungan seksual, yaitu bisa melalui oral atau anal atau vagina. Selanjutnya yaitu bahwa PMS ini tuh bisa muncul atau menyerang pada bagian tubuh kita yaitu pada mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak atau organ tubuh lainnya. Nah, contoh dari PMS ini sendiri yang sudah banyak kita tahu yaitu ada HIV atau AIDS, ada hepatitis B dan juga sebagainya. Dan untuk tipe-tipe lainnya itu nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Baik, next. Baik, yang selanjutnya yaitu gejala PMS. Tadi kan sudah dijelasin kan sama tandanya menular seksual itu ada gejala-gejalanya. Gejala-gejala umumnya yaitu yang pertama keluarnya cairan atau keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis. Teman-teman pasti udah tahu dong vagina sama penis itu apa? Ya. Tahu kan? Karena kan ada besar juga kan di sini, nggak mungkin nggak ada yang tahu vagina atau penis itu apa. Nah, keluarnya cairan atau keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis. Pada wanita terjadi peningkatan keputihan. Nah, jadi kalian nih para wanita kudu waspada kalau misalnya kalian memiliki keputihan yang berlebihan, itu kita juga kudu waspada ya. Terus warna keputihannya itu lebih putih dari biasanya. Punya keturunan itu sulit karena itu tadi spermanya nggak bagus. Yang ketiga ada abortus. Abortus itu disebutnya aborsi. Teman-teman tahu aborsi nggak? Tahu ya. Nah, coba nih bayangkan nih ada seorang anak SMA atau anak SMK melakukan hubungan seks di luar nikah. Terus panik, hamil tiba-tiba. Nah, gimana nih? Aborsi kan endingnya. Nah, kalau misalnya untuk para perempuan yang pernah aborsi itu kalau misalnya
komplikasi. Lalu kalau misalnya aborsi nih, yang terjadi apa? Kalau misalnya ada anak SMA yang tadi saya bilang melakukan hubungan seks terus dia aborsi, itu bisa bermasalah pada alat reproduksinya. Dan itu karena dia masih terlalu muda nih, dia terlalu muda untuk melakukan itu. Terus habis itu aborsi juga, aborsinya di klinik yang nggak bener lah, yang di klinik dukun lahiran lah atau apa gitu, nggak di rumah sakit. Nah itu alat reproduksinya itu bisa infeksi dan akhirnya diangkat. Akhirnya selamanya si wanita ini nggak bisa memiliki keturunan. Nah yang selanjutnya adalah kanker serviks. Nah dari penyakit non seksual ini kalau misalnya kita sering ganti pasangan, nah itu bisa juga terjangkit penyakit kanker serviks. Nah yang selanjutnya ada merusak penglihatan hati dan otak. Gimana sih? Kan PMS itu kan yang kita tahu menyerangnya alat kelamin ya. Kenapa bisa merusak penglihatan hati dan otak? Karena gini teman-teman, kalau misalnya ada seseorang yang terkena penyakit non seksual, terus kalau misalnya dia nggak sadari, dia nggak ke dokter, nggak konsultasi, dibiarin aja, itu nanti penyakitnya itu akan terjadi komplikasi. Kemudian ada hepatitis B. Hepatitis B itu merupakan peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ini hepatitis B itu infeksi pada ginjal yang disebabkan oleh virus. Hepatitis B itu bisa juga disebut dengan peradangan hati. Kemudian penyebabnya itu disebabkan oleh virus ini, yaitu hepatitis B. Ini gambarnya. Terus penularannya bisa melalui darah dan produk darah, yaitu bisa melalui luka, kontak seksual, operasi, medikasi, infus, dan injeksi, serta vertika dan ibu pada bayinya. Terus karena penyebabnya ini bisa lewat suntikan, itu berada pada cairan tubuh seperti cairan sperma atau cairan vagina. Gejala hepatitis B itu proses di dalam tubuh masa inkubasinya 60 sampai 90 hari. Kemudian lanjut muncul gejala lain seperti ada nyeri di perut kanan atas, demam, mual, muntah, dan hilang nafsu makan, lelah, dan letih. Kemudian hepatitis B itu identik dengan icterik, kulit menjadi kuning, dan urin berwarna gelap. Next slide. Kemudian ada HIV/AIDS. Nah, ya seperti yang disebutkan tadi sama teman saya, HIV itu sangat berbahaya ya teman-teman. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya kelainan yang kompleks dari sistem pertahanan seluler tubuh dan menyebabkan korban menjadi sangat peka terhadap mikroorganisme oportunistik. Nah, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh itu menjadi lemah dan rentan terserang banyak penyakit. Kalau HIV tidak segera ditangani, maka akan terkena AIDS, dan AIDS itu yaitu stadium akhir dari infeksi HIV. Next. Nah, penyebabnya yang tadi saya bilang yaitu HIV, human immune virus, yaitu organisme patogen yang terdapat dalam cairan tubuh seperti darah, air mani, kemudian dan cairan vagina. Itu bisa ditularkan oleh orang yang terinfeksi. Kemudian penularannya yaitu dengan kontak seksual homo atau heteroseksual. Kalau bisa seseorang bisa pengidap per oral, per rektal atau per vagina. Kalian tahu kan per oral? Jadi itu lewat mulut. Kemudian kalau per rektal itu melewati anus, dan selanjutnya per vagina. Kemudian ada kontak langsung dengan darah, yaitu produk darah, dan jarum suntik transfusi darah yang mengandung virus HIV. Melalui alat suntik atau alat tusuk lainnya bekas orang yang mengidap HIV. Itu biasanya orang yang
kemudian menggunakan jarum suntik tapi tidak steril saat pemakaian. Terus ada dari ibu ke bayi, dari proses persalinan, mengandung, kemudian menyusui. Dan dapat bisa melalui ASI, jadi bisa tertular ke bayinya gitu. Nah, gejala HIV/AIDS itu ada fase 1, belum ada gejala dan belum terdeteksi melalui tes, namun sudah dapat menularkan HIV. Kemudian fase 2 terjadi 2 atau 5 sampai 10 tahun setelah terinfeksi HIV, baru keluar gejala demam, pembengkakan kelenjar getah benih, kemudian tes darah sudah mulai positif HIV. Dan fase ketiga sudah muncul gejala-gejala yaitu flu yang tidak sembuh-sembuh, itu karena imunnya sudah berkurang, kemudian nafsu makan berkurang dan lemah. Kemudian fase terakhir yaitu infeksi kulit atau selaput lendir, infeksi paru-paru, infeksi usus yang menyebabkan diare parah selama berminggu-minggu, kemudian infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental, kelumpuhan, dan terakhir yaitu kanker kulit. Kanker kulit ini khas pada penderita AIDS. Nah, selanjutnya ada trichomoniasis. Trichomoniasis yaitu penyakit penularan seksual yang menimbulkan gejala tidak nyaman berupa rasa gatal atau perih dan keluar cairan berbau tidak sedap dari bagian intim. Ini salah satu penyakit menular seks yang paling umum ya teman-teman. Kemudian faktor resikonya meliputi pasangan yang berganti-ganti dan tidak menggunakan kondom saat berhubungan seks. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh infeksi parasit Trichomonas vaginalis. Penularannya bisa melalui alat-alat toilet seperti toilet seat, handuk, dan lain-lain. Terus bisa menyebabkan keluar cairan yang berbau busuk seperti tadi dari vagina, kemudian kelamin gatal, dan nyeri saat buang air kecil pada wanita. Sedangkan lelaki tidak ada gejalanya. Jadi maksud itu penyakit ini rentan terhadap wanita, yang lelaki itu jarang seperti itu. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas saya. Baik, selanjutnya ada gejala trichomoniasis ya. Tadi kan udah dijelasin arti sama penyebabnya dari trichomoniasis. Nah, selanjutnya di gejala ini ada masa inkubasi 4 hari. Inkubasi itu apa? Jadi jangka waktu dari dapatnya penyakit sampai adanya tanda dan gejala yang muncul pada tubuh kita gitu. Terus selanjutnya ada lendir vagina berbusa berwarna kekuningan dan kuning kehijauan serta berbau khas. Jadi lendir vagina itu kayak putihan juga, tahu ya teman-teman yang perempuan keputihannya. Jadi kalau misalkan keputihannya udah warna kuning gitu terus kuning kehijauan sama bau khas itu harus diperiksain ya. Jadi kalau misalkan baunya khas itu kayak baunya bau amis gitu, bau busuk, terus baunya juga menyengat gitu. Nah, teman-teman tahu kan nih kalau ciri-ciri keputihan yang normal itu kayak gimana? Ya, kalau yang normal itu warnanya tuh bening gitu, sedikit putih warnanya. Terus lengket juga, terus teksturnya tuh ya encer gitu, teksturnya kental gitu, lengket. Terus nggak bau juga kalau yang normal, terus nggak nyeri sama gatal gitu sih. Dari PMS ya. Yang pertama ada apabila belum nikah maka tidak melakukan hubungan seksual. Jadi nggak boleh melakukan hubungan seksual di luar nikah ya teman-teman. Selanjutnya apabila sudah menikah maka saling setia dengan pasangan. Jadi nggak boleh ganti-ganti pasangan, ya harus setia teman-teman. Selanjutnya, dan hindari hubungan seksual yang tidak aman atau beresiko. Jadi kalau misalkan hubungan seksual itu kayak harus pakai kondom gitu, jadi jangan nggak pakai kondom kan biar hubungan seksual itu aman gitu, tidak beresiko. Saya jelaskan yaitu mengenai komplikasi. Komplikasi itu apa sih? Jadi misalkan kalau misalnya kita punya penyakit penular seksual nih, terus kalau misalnya kita
nggak melakukan pengobatan lebih lanjut, alhasil si virus penyebab penyakit ini akan menyebar ke organ tubuh yang lain. Dia akan menyebar yang dari tadinya cuma di alat kelamin aja jadi menyebar ke mata. Nah, mata itu jadinya apa? Terjadi gangguan penglihatan atau gangguan konjungtivitas, bisa juga buta kayak gitu teman-teman. Pun demensia, lupa, nggak ingat gitu. Jadi memorinya jadi jangka pendek. Terus selain sistem saraf apa? Sistem pencernaan. Nanti dia akan susah pada saat berkemih atau buang air kecil jadi susah. Terus hatinya jadi rusak. Jadi nih dari penyakit yang mulai itu cuma di satu sistem aja, sistem reproduksi, dia bisa menjalar ke semua tubuh kita kalau misalnya nggak segera diobati. Gimana? Udah cukup jawabannya? Itu kan gejalanya permanen kan? Gejalanya permanen apa enggak? Jadi kalau misalnya beberapa penyakit menular seksual itu gejalanya dia ada yang timbul enggak. Ini kita ambil contoh di herpes ya yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau herpes itu kan tadi saya menyebutkan kalau herpes ini nggak bisa sembuh ya. Jadi nanti sewaktu kalau misalnya si herpes ini udah nggak mengeluarkan bintil-bintil benjolan gitu, itu ntar nggak keluar nih. Tapi ntar tiba-tiba timbul lagi karena si virusnya ini masih ada dalam tubuh dan menetap selamanya seumur hidup kalian tuh virusnya masih ada. Tapi nanti sewaktu gejalanya akan hilang, nanti timbul lagi, nanti bahkan bisa lebih parah lagi dari sebelumnya seperti itu. Gimana? Ya, makasih ya. Sudah terjawab ya. Jadi di sini siapa lagi yang ingin bertanya? Ayo siapa lagi, jangan malu dong. Ayo nanya aja. Kali aja ada yang kayak penasaran nih, karena kan kalian udah pada besar nih ya, sudah ngerti lah kelamin, apa itu hubungan seksual pasti udah ngerti kan. Jadi harus aware gimana caranya mencegah penyakit menular seksual ini. Jangan sampai kita terjangkit nih, nauzubillah min dzalik ya. Amin, jangan sampai. Iya teman-teman gitu ya. Jadi selain kita harus menghindari hubungan seksual bebas, kita juga harus menjaga alat reproduksi kita, menjaga kebersihan. Sering dibasuh dengan air, misalnya perempuan sering basuh dengan air ya. Nah terus dalamannya juga sering diganti karena itu sangat berpengaruh ya. Tadi ada satu penyakit yang dijelaskan oleh P. Salsamila tentang tripomoniasis. Dia menularnya nggak cuma lewat hubungan seksual loh, ternyata dia bisa menular lewat handuk, terus toilet seat yang barang duduk itu. Nah itu kalau misalnya kalian nih ke tempat umum, itu kalian bersihin dulu pakai sanitizer, dilap gitu, karena itu ada kemungkinan bisa terkena penyakit menular seksual itu tadi. Nah teman-teman masih ada yang bingung nggak nih tentang PMS? Atau mungkin masih ada yang mengganjal, apa sih kak HIV itu apa sih kak? Coba ditanyain lagi aja ya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau misalnya nggak ada yang nanya, berarti udah paham semua ya teman-teman ya. Udah paham? Coba nanti sekarang teteh gantian aja ya teman-teman. Gimana? Kita tanya jawab aja nih. Tadi kan teman-teman udah nanya, sekarang tetehnya gantian nanya supaya teteh tahu nih apakah teman-teman nih benar-benar paham atau enggak sama yang sudah teteh sampaikan tadi. Nah coba ya. Nih karena udah nggak ada yang nanya lagi nih, gantian ya, saya yang nanya. Bisa jawab, yang tahu jawabannya bisa tunjuk tangan ya. Apa sih kepanjangan? Bonus nih ya, nomor 1 nih, paling pertama jadi bonus nih. Apa sih kepanjangan dari PMS? Ya kan kepanjangannya? Kenapa tuh hati sama matanya? Atau matanya guru? Kerusakan ya. Jadi bahayanya itu bisa kerusakan pada mata dan juga pada hati ya. Gimana sih cara penularan dari PMS ini? Pasti pada tahu dong. Ayo yang tahu tunjuk tangan, maju. Iya.
Dan login juga saya makan. Yaitu terus fungsi darah jarum suntik plasenta dari ibu kepada anak yang dikandungan. Saya dorong tadi dari kelas 2 TKP. Sebutin satu aja yang termasuk penyakit dari PMS. HIV, AIDS. Betul ya, betul. Terus Terus Ya, betul. nih ya, pertanyaan selanjutnya nih ya. Siapa yang tahu gejala-gejala dari PMS? Ayo sini maju. Tepuk tangan dulu dong. Nama saya Mulia Saleh dari kelas 10 TKP. Tadi pertanyaannya. Sebutin salah satu atau boleh lebih banyak boleh gejala dari PMS. Keluar kepemimpinan dengan normal terus lagi udah tepuk tangan dong. Betul ya jawabannya nih, saya jelasin lagi sedikit, saya tambahin. Tadi jawabannya benar, keluar pemutihan yang tidak normal itu benar ya. Gejala lainnya itu bisa juga terdapat panggilan kecil-kecil pada kelamin yang tadi kalian di sini di gosongnya. Kita dong kalian dulu gimana nih kesan-kesannya dikasih penyuluhan sama kita. Nanti kita baru nih ngasih Ayo maju dong. Jangan sendok, sudah besar. Pasti bakalan berani gitu maju ke depan untuk tampil kita. Ayo salah satu dari kalian maju untuk kasih pesan-pesannya. Ayo dong maju, laki-laki harus berani. Yang tadi ya, jadi pesan-pesannya itu kayak kita dikasih video itu kayak kita tuh lebih mengetahui lebih jauh ilmu kedokteran ini kayak PMS ini nih. Jadi kayak kita tuh lebih ke depannya itu lebih waspada terhadap PMS ini agar kita tuh tidak terjangkit oleh PMS ini. Dan juga tadi penyuluhan dari kakak-kakak dari Universitas Sultan Hasanuddin itu penjelasan cukup baik dan kita juga bisa memahaminya lebih jelas. Jadi kita berterima kasih kepada kakak yang telah penyuluhan di sekolah kami. Pokoknya sangat membantu kelangsungan hidup sekolah kami.